Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, mari kita ucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat karunia-Nya, kita masih bisa diberi kesempatan dan kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya adalah Andre Suganda Utapea dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmal SPD MPD yang memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi mengenai Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia. Video presentasi ini dibuat dan dipublikasikan untuk mengisi nilai UTS atau ujian tengah semester 2021 semester 1. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga video ini menjadi ilmu dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, periode pengusulan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara, dasar ideologi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Namun, kita masih banyak yang belum mengetahui bagaimana Pancasila itu dibentuk, disahkan, dan bagaimana Pancasila itu diamalkan. Untuk itu, maka saya ingin memberikan informasi, memberikan ilmu kepada kita semuanya. Pada periode pengusulan Pancasila, terjadi dan dilaksanakan pada sidang BPU PKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan 3 pembicara, 3 tokoh nasional kita, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo. Rupanya ada 4. Perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap ini yang menjadi landasan kehidupan kita sehari-hari, yaitu toleransi. Walaupun kita berbeda pendapat, tapi kita harus mementingkan kepentingan bersama sesuai dengan sila keempat. Sikap toleransi ini harus kita kembangkan di masa sekarang. Pendiri negara kita saja sudah menerapkan ini sejak dahulu kala. Belum ada pendidikan yang maju seperti sekarang, tapi mereka sudah menerapkan sifat-sifat orang-orang yang berintegritas, yaitu toleransi. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila itu sampai lahir dari sebuah pemikiran tokoh kita, yaitu Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 pada pidato sidang BPU PKI pertama. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau perikemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada gambar ini kita lihat para tokoh-tokoh nasional itu berunding di sebuah tempat untuk membahas ideologi yang akan disahkan. Pada gambar tersebut yang berdiri adalah Insinyur Soekarno yang menyampaikan tokoh dasar-dasar negara yang saya sampaikan tadi. Pancasila berdasarkan asal katanya, yaitu terdapat dalam kitab Soba-Soma yang terbagi menjadi 2 kata sebenarnya. Yang pertama, panca artinya 5, sila yaitu dasar pikiran. Berarti ada dasar pikiran yang kelima. Ada 5 dasar pikiran. Lanjut. Dua periode
perumusan Pancasila. Kedua, pada 10 sampai 16 Juni 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pasti kita sering mendengarkan arti Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu disetujui pada 10 sampai 16 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta itu adalah terdapat rumusan Pancasila. Saya bacakan rumusannya. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih dalam sila ke-1 yang saya bahas di sini, masih ada kata-kata menjalankan syariat Islam. Nanti kita bahas kenapa ada perubahan di sila pertama ini. Nanti di pengesahannya ada perubahan di sila pertama. Oke, kita lanjut. Ya, di sini periode pengesahan Pancasila adalah bagian ketiga. Jadi kita akan bercerita mengenai periode pengesahan Pancasila ini. Yang pertama, pembentukan PKI. Kenapa Jepang membentuk PPKI? Alasan utamanya karena pada saat itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu, yaitu pihak Amerika dan teman-temannya. Kenapa mereka menyerah, pihak Jepang? Karena ada 2 kota besar mereka dibom atom oleh pihak Amerika Serikat, yang kita kenal nama bom atomnya The Little Boy. Dijatuhkan pada kota Hiroshima dan Nagasaki. Akibat dari itu, Jepang kekuasaannya dan semua hal-halnya di kota itu menjadi sangat melemah, sehingga kekuatan militer mereka sangat lemah dan sangat hancur akibat bom atom Amerika Serikat. Jadi para petinggi-petinggi Jepang sudah pasrah dan ingin membebaskan negara jajahan mereka karena ingin fokus memperbaiki kota-kota yang sudah hancur. Sehingga dipanggillah tokoh-tokoh nasional kita oleh Jenderal Terauchi, penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara, yang berkedudukan itu pada saat itu di Vietnam, tepatnya di kota Saigon. Sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia atau singkat PPKI, sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang 7 Agustus 1945. Setelah tokoh-tokoh kita ini datang ke Vietnam, mereka kan balik nih ke Indonesia nih. Nah, setelah balik, mereka sudah ditunggu oleh pemuda-pemudi Indonesia. Mereka ditunggu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Pemuda ini tidak ingin berlama-lama Indonesia untuk mendemokratisasikan kemerdekaannya. Karena kenapa? Takutnya pihak sekutu yang menang Perang Dunia Kedua ingin datang ke Indonesia lagi untuk menjajah. Jadi pemuda kita ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Maka pemuda ini mendesak pihak Soekarno untuk mendeklarasikan kemerdekaannya secepatnya. Tidak ingin pada tanggal 24 karena pada dasarnya pihak Jepang ingin proklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24, tapi pihak pemuda tidak setuju. Karena itu terjadilah pertentangan antara pihak yang tua dengan pihak yang muda. Pihak yang tua tidak ingin berlama-lama, sedangkan pihak yang muda ingin secepatnya. Karena itu pihak muda mempunyai inisiatif untuk menculik Soekarno dan Hatta dan teman-temannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Kenapa di Rengas Dengklok? Karena di Rengas Dengklok ini ada wilayah yang bisa dibilang aman dari pihak Belanda. Siapa pemuda yang menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Pemuda itu bernama Sukarni, Wikana, Sayuti Melik, dan Sairul Saleh.
Mereka berasal dari perkumpulan Menteng 31. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Rengas Dengklok itu sendiri berada di daerah Karawang. Memang pihak pemuda ini sebenarnya betul tujuannya, yaitu untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru, karena untuk memproklamasikan kemerdekaan suatu negara itu perlu banyak persiapan. Namun pihak pemuda ingin semuanya serba cepat agar tidak ada lagi intervensi dari negara luar atau pihak-pihak sekutu yang ingin menjajah lagi. Karena banyak desakan dari pemuda, Soekarno dan Hatta pun menjadi berubah pikiran untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Dijemputlah Soekarno dan Hatta ini oleh Ahmad Subarjo untuk dibawa ke Jakarta. Kemudian disusunlah naskah proklamasi kemerdekaan ini. Naskah ini diketik oleh Sayyidu Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam, sebetulnya diambil dari kantor kepala perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Laut Dr. Herman Kandelor. Setelah naskah ini diketik dan dibuat, akhirnya proklamasi kemerdekaan ini direncanakan akan dibacakan Soekarno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 45 di lapangan Ikada, yang sekarang telah menjadi lapangan Monas. Jadi lapangan Monas itu dulunya adalah lapangan Ikada. Namun dipindahkan ke rumah Soekarno. Kenapa dipindahkan? Karena pihak tentara Jepang ini sudah mengetahui kalau bangsa Indonesia ini akan memerdekakan negaranya di lapangan Ikada, sehingga banyak tentara Jepang sudah berkumpul di lapangan Ikada pada tanggal 17. Oleh sebab itu, pihak tokoh-tokoh nasional bersepakat untuk memindahkan acara proklamasi ini ke rumah Soekarno yang ada di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 Jakarta. Untuk kenapa dipindahkan? Supaya tidak terjadi bentrokan antara bangsa Indonesia dengan tentara Jepang. Bisa saja akan terjadi korban jiwa yang sangat banyak. Di rumah Soekarno inilah kita bisa menyaksikan di foto yang ketiga, Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan. Teksnya bisa kita lihat di gambar di samping ini. Di situ tulisannya masih terkesan memang alat ketik zaman dulu. Di situ ditulis kami bangsa Indonesia dan lain-lain. Jakarta 17 bulan 8 tahun 1945. Setelah masyarakat Indonesia sudah mendengar proklamasi kemerdekaan, besoknya tepatnya tanggal 18 Agustus 45, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Apa aja hasil sidang pertama PPKI? Yang pertama, disahkannya Undang-Undang 1945. Kenapa perlu disahkan dasar negara ini? Supaya menegaskan posisi bangsa Indonesia itu dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa merdeka itu harus mempunyai pedoman dan ideologi serta dasar negaranya sendiri. Oleh sebab itu PPKI membuat suatu sidang untuk membahas dasar negara kita. Maka oleh sebab itu disahkanlah Undang-Undang 1945. Di Undang-Undang 1945 itu terdapatlah rumusan Pancasila, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan sejarah bangsa Indonesia
yang dicatat bahwa rumusan Pancasila itu berbeda saat dirumuskan pada saat Piagam Jakarta tadi. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan atau protes dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur. Jadi kan bagian timur ini kan kita bisa katakan mereka ini mayoritas agama non-muslim. Mereka juga termasuk daerah bangsa Indonesia, daerah negara Indonesia. Mereka juga memperjuangkan dan mengusir para penjajah. Ketika mereka melihat rumusan ini, mereka mempertanyakan mengapa hanya agama muslim aja yang dicantumkan, sedangkan di Indonesia ini kan beragam-ragam agamanya. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia bagian timur memprotes dan menemui Bung Hatta untuk mempertanyakan 7 kata di belakang ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan inilah kita harus bangga dengan Muhammad Hatta. Dia adalah sosok tokoh yang berintegritas, bertanggung jawab. Dia adalah panitia. Jadi panitia itu tanggung jawabnya untuk mendengar masukan serta saran dari peserta yang ikut dalam sidang tersebut. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara pada saat itu. Sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah yang Maha Esa. Sangat berpikir kepada orientasi masa depan. Bagaimana nanti di masa depan nanti kalau ada terjadinya perpecahan. Lalu hasil yang kedua adalah pengangkatan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden tahun 1945. Kemudian dibentuk pembentukan Komite Nasional. Lalu dilakukan sidang kedua PPKI. Hasilnya pembagian provinsi Indonesia menjadi 8. Kemudian membentuk Komite Nasional Daerah dan membentuk departemen dan menteri. Kemudian hasil sidang ketiga adalah pembentukan Komite Nasional Pusat, dibentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan yang ketiga pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dari foto ini kita dapat membaca bahwa kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Itulah sebabnya Pancasila ini cocok menjadi landasan serta ideologi negara kita. Karena Pancasila ini menjunjung perbedaan, menerima perbedaan, dan menghargai perbedaan. Subbab kedua kita akan masuk lagi ke subbab kedua, yaitu perlunya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertanyaannya, Pancasila ini kan dibuat oleh pendiri kita, pendiri bangsa kita. Kenapa dibuat? Apa perlunya Pancasila? 1. Pancasila perlu karena Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kebudayaan bangsa Indonesia itu kan beragam. Beragam itu hasil dari inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Contohnya saja konstruksi tradisi dan kultural masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh tidak bisa lepas dari peradaban Islam. Sementara konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban Kristen. Demikian juga halnya dengan konstruksi budaya masyarakat Bali yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu. Jadi Pancasila ini perlu karena sebagai penyatu bahwa negara kita ini berbeda-beda, tetapi perbedaan itulah menjadi identitas bangsa kita. Menjadi kekuatan. Berbeda tapi itu bisa menjadi kekuatan yang sangat hebat jika kita bisa mempersatukan perbedaan itu menjadi masyarakat yang toleransi serta menjunjung perbedaan. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas. Artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Jadi Pancasila ini adalah kepribadian kita yang menunjukkan bagaimana jati diri kita sebagai bangsa yang berbeda-beda tetapi bisa menjadi satu.
Itu yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain berbeda jalan pikiran saja sudah banyak yang melakukan tindak kekerasan terhadap orang yang berbeda dengan dia. Mengapa itulah tokoh-tokoh kita membentuk Pancasila supaya Indonesia ini bisa bersatu dengan suatu ideologi, landasan pemikiran yang menjunjung tinggi perbedaan. Itulah ciri khas yang unik dari Pancasila dari ideologi negara lain atau bangsa di dunia ini. Next, lanjut. Bisa kita lihat ada gambar bendera Indonesia, tengah-tengah Pancasila, di bawahnya budaya dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Sangat kaya akan keanekaragaman bangsa ini. Itu adalah suatu kekayaan yang harus kita lestarikan. Kemudian lanjut. Ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa maksudnya? Pancasila sebagai pandangan hidup atau pegangan hidup, dalam bahasa Inggrisnya way of life, artinya Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup atau perilaku dalam sehari-hari. Fungsi Pancasila adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita mengamalkan kandungan yang terdapat di sila-sila Pancasila. Contohnya sila pertama. Kandungan yang terdapat di sila pertama yaitu menghargai dan menghormati agama, ras, budaya orang lain. Itu adalah salah satu kandungan yang harus kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sila kedua adalah menghargai dan menjunjung tinggi kesamaan derajat sesama manusia. Jadi kita itu harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Kemudian di sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sini kita tidak boleh melakukan suatu tindakan yang bisa memecahkan bangsa kita. Contohnya di kemajuan teknologi ini menyebar berita hoax yang bisa menyinggung agama atau budaya orang lain. Jadi kita tidak boleh melakukan itu. Malah sebaliknya kita harus menggunakan ilmu teknologi ini untuk mengembangkan budaya kita sendiri, budaya daerah masing-masing untuk bisa dilestarikan sehingga budaya kita itu bisa tetap terjaga. Kemudian sila keempat. Jadi sila keempat ini sangat penting dalam dunia politik dan dunia kita dalam sehari-hari, yaitu contohnya bermusyawarah. Jadi kan kita berbeda-beda pendapat tuh. Disatukan dalam suatu musyawarah. Pendapat yang bisa didukung oleh orang banyak itulah menjadi pendapat bersama. Jadi kita harus menghargai dan menjunjung tinggi pendapat yang menjadi pendapat bersama. Karena itu adalah untuk kebaikan sesama, bukan kebaikan untuk golongan pribadi atau individu sendiri. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau konteks ini lebih ke pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Bagaimana pemerintah adil dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi, kegiatan hukum, politik, apapun itu harus adil terhadap rakyatnya. Tidak boleh membeda-bedakan apapun asal daerahnya, rasnya, agamanya. Harus adil semuanya. Kemudian lanjut ke keempat, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Kenapa dikatakan sebagai jiwa bangsa? Karena setiap negara itu punya jiwa bangsanya itu sendiri-sendiri. Jiwa bangsa itu dinamakan sebagai Volkskreds, bahasa Belandanya, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila ini lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Artinya Pancasila ini sudah ada dari kehidupan kita, dari sebelum merdeka kita sudah ada sebenarnya butir-butir Pancasila ini. Contohnya saja adalah gotong royong. Sebelum kita merdeka, gotong royong itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sendiri. Contohnya saja di daerah Kalimantan, budayanya itu adalah di pesisir sungai, di rawa-rawa. Ketika ada rumah yang ingin pindahan,
warga sekitar itu bergotong royong untuk memindahkan rumah itu ke tempat yang ingin mereka tinggali lagi. Jadi bisa kita katakan Pancasila itu sebenarnya sudah melekat dalam jiwa kita sendiri, jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi Pancasila itu sebenarnya sudah ada, namun digali lagi oleh Soekarno untuk dijadikan dasar negara. Kemudian yang kelima adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia lahir dari PPKI, yaitu PPKI yang merupakan penjelmaan atau wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mengesahkan perjanjian luhur itu, yaitu Pancasila, untuk membela Pancasila selama-lamanya. Dilihat dari sejarahnya, sebelumnya bangsa Indonesia itu mempunyai 3 fase sumpah perjanjian luhur yang diawali. Pertama, fase kerajaan, itu Majapahit, yang tahu kita itu Gajah Mada. Ada Sumpah Palapa, yaitu untuk mempersatukan daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah perjanjian luhur yang bisa jadi sebagai cikal bakal lahirnya Pancasila, karena Pancasila itu kan menjunjung tinggi persatuan. Begitu juga Gajah Mada yang ingin mempersatukan daerah dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang kedua, zaman pergerakan kemerdekaan, yaitu zaman di mana lahirnya Perhimpunan Indonesia. Akhirnya tokoh-tokoh akademik Indonesia yang belajar di luar negeri, mereka punya keinginan untuk memerdekakan bangsa itu sendiri, yaitu bangsa kita, bangsa Indonesia. Lahirlah Perhimpunan Indonesia, persatuan dari pemuda-pemudi yang belajar di luar negeri. Kemudian yang ketiga, yang zaman kemerdekaan, PPKI. PPKI kan perkumpulan dari tokoh-tokoh nasional kita yang ingin memerdekakan bangsa ini. Baiklah, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu pengetahuan untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Semoga negara kita ini menjadi negara yang maju di kedepannya, negara yang menjunjung tinggi perbedaan, yang bersatu untuk menciptakan negara yang superpower. Terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih kepada dosen Bapak Dr. Rahmal SPD MPD. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.